Karena yang terjadi ketika saya langsung tertutup itu karena laptop saya lowbat, sementara charger saya meledak. Jadi kabelnya itu kebakar gitu ya. Nah makanya untung saja nggak sampai ke laptopnya, sehingga ya sudah, hingga akhirnya nggak bisa disambung lagi gitu ya. Baiklah, saya tidak mau kemana-mana kecuali ke materi saja karena materinya cukup padat. Saya padatin saja. Saya akan melanjutkan dari teori surat kabar yang belum selesai mengenai headline dan deck. Itu sebuah pasangan. Jadi kalau ada headline, ada deck. Deck itu biasanya menyertai headline atau judul. Sementara judul itu memiliki susunan yang berbeda-beda. Tergantung nanti makna yang tersirat di dalam kalimat judul itu sendiri. Misalnya begini. Saya berikan contoh saja ya. Ada sebuah kalimat yang mengatakan misalnya, sebentar dulu. Sebuah kalimat yang menyatakan seperti ini misalnya. Supaya besar ini saya jadikan aja. Oke. Misalnya apa ya? Presiden menegaskan misalnya. Bapak belum share screen. Lupa. Padahal tadi dari awal saya sudah share screen. Tapi saya matikan lagi. Oke. Cip. Presiden menegaskan titik 2. Atau misalnya presiden menegaskan bahwa gitu ya. Titik 2 bahwa terkait bencana di Semeru harus cepat mendapat penanganan dari pihak pemerintah terkait. Misalnya seperti itu. Terus lagi misalnya ada berita lagi yang kalimatnya tuh judulnya tuh misalnya ini terkait dengan Gunung Semeru juga ya, misalnya bantuan ini bantuan tenaga sukarelawan, kemudian bantuan tenaga sukarelawan, kemudian bantuan donatur, kemudian pengiriman logistik untuk pengungsi, sebaiknya dipusatkan
dalam satu manajemen. Manajemen darurat bencana. Misalnya gini, dan kata-kata dipusatkan itu menjadi highlight. Nah, misalnya gitu. Oke, ini dua statement yang sebenarnya memiliki bentuk kalimat yang berbeda. Saya tidak belajar tentang bahasa, saya hanya berdasarkan logika saja. Misalnya gini, kayak presiden berkata, presiden menegaskan, presiden memerintahkan misalnya. Titik 2, bahwa terkait dengan bencana Semeru harusnya cepat mendapatkan penanganan dari pihak pemerintah terkait. Nah, bila mana ini terjadi seperti ini, maka susunannya seperti apa? Maka susunannya seperti ini misalnya. Ada titik 2, kemudian ini dibuat lebih besar, misalnya, kemudian Artinya sih nggak kayak gini sih. Bentar. Oke. Kemudian ini di bold. Kemudian ini relatif lebih kecil sehingga ya. Artinya kalimat ini kemudian dijelaskan dengan rincian ini gitu. Ini seperti rincian. Dan ini penegasannya kemudian dirinci dengan ini. Sementara ini kebalikannya. Bantuan tenaga sukarelawan, bantuan donatur, pengiriman logistik, T2, dipusatkan dalam satu manajemen bencana. Nah, ini adalah terbalik. Ini dijelaskan dulu gini, kemudian kayak disimpulkan. Penegasannya bahwa semuanya itu harus dipusatkan menjadi satu manajemen. Jangan sendiri-sendiri, yang menangani apa sendiri, sehingga itu rentan terhadap ketidakteraturan. Nanti disalahgunakan dan sebagainya, gitu loh. Ya, nah, makanya dari apa yang saya kemukakan dari bentuk susunan kalimat headline itu terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk banner. Ya, bentuk banner. Disebut banner apabila, disebut kickers apabila, disebut tripod apabila, disebut hammer apabila, dan seterusnya. Nah, ini penjelasannya. Oke. Ini yang pertama. Disebut banner apabila susunan huruf dari judul itu dibentangkan dari kolom awal sampai ke kolom akhir. Jadi satu baris dia. Dari awal sampai akhir itu hanya satu baris dan relatif besar. Relatif besar itu seperti apa? Saya berikan contoh. Saya berikan contoh ya.
Bahwa terkait bencana benar-benar harus tepat sasaran. Oke, ini ternyata oke, misalnya seperti ini saja deh. Ini mestinya ke atas. Bahwa terkait bencana Gunung Semeru harus cepat ditangani. Sekarang besar itu sebesar apa gitu kan? Kalau seandainya ini kurang besar, berarti kalau cukup saya berikan bowl seperti ini. Kalau dianggap ini belum cukup, saya akan gunakan lagi yang lebih besar lagi. Ukurannya saya gedein. Nah, misalnya seperti ini. Berarti besar kecilnya itu relatif ya. Harus cepat ditangani. Nah, sekali lagi, besar kecilnya itu relatif. Tergantung dari space yang tersedia juga. Dan kadang-kadang juga intinya bahwa headline yang disebut susunan banner itu dia seperti show of display gitu, berpameran, berteriak keras gitu. Nah, untuk berteriak kadang-kadang susunan seperti ini masih kurang. Kadang-kadang dipilihkan font yang berbeda. Contoh misalnya,